ini kiamat, saya menyegah, ya Allah, masqadi inna rahmatan dunya wal akhirat wa maqali inna rahmatan gufron la kalima inna kalima fil Allah. Jangan sampai dihancurkan dunia sebelum saya tanggung jawab dunia dan akhiratnya. Jadi teman-teman, dia menyatakan dunia ini harusnya sudah terjadi kiamat, teman-teman. Tapi dia mencegah terjadinya hari kiamat. Dia langsung berdialog dengan Allah dengan menggunakan bahasa Suryani yang dia karang-karang sendiri, teman-teman. Subhanallah, dia mencegah kiamat. Makanya tadi malam saya jam 2 habis sholat khusus, saya berdialog dengan seluruh malaikat. Tadi malam, katanya si Gufron ini tadi malam jam 2, dia berdialog dengan seluruh malaikat, teman-teman. Dia berdialog dengan seluruh malaikat. Ini ngibulnya keterlaluan, teman-teman. Dia mampu mencegah kiamat lah, mampu berdialog dengan seluruh malaikat lah. Tapi masih ada jemaahnya yang percaya kepada kakek tua ini. Subhanallah. Turunlah malaikat yang megang trompet. Itu malaikat siapa? Malaikat siapa yang megang trompet? Malaikat siapa? Siapa? Coba saya pengen dengar. Malaikat siapa? Israfil. Nama malaikat saja, teman-teman, dia tidak hafal, teman-teman. Ngaku orang yang paling sakti. Ngaku orang yang bisa ngobrol dengan malaikat, yang bisa berinteraksi langsung dengan Allah. Nama malaikat saja dia tidak paham. Jangan-jangan dia juga nggak bisa baca Al-Quran. Parah ini. Israfil. Subhanallah. Assalamualaikum kali inna rahmatan. Ini begini bahasanya. Oh, ini La kali bahasanya. inna rahmatan sukal inna kalimat dunya amma kama sidi inna kalimat dunya. Gufron maha kali inna kalimat dunya wal akhirat langit akasidi inna kalimat firman Allah. Kalau ini dunia dipakai permasalahan, lebih baik kiamat. Kata malaikatnya. Subhanallah. Saya munajat kepada zat Allah. Ya Allah, Rabbana qul inna rahmatan dunya wal akhirat. Biar kami yang jadi tumbalnya, karena ini banyak orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hebat ya, teman-teman. Hebat si Mama Gufron ini, ngibulnya keterlaluan. Bisa mencegah kiamat sekarang. Bisa dia mengumpulkan para malaikat jam 2 tadi malam, katanya dia kumpulkan itu seluruh malaikat lalu berinteraksi langsung dengan seluruh malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, si Gufron Al-Bantani ini sekarang, teman-teman, lebih parah lagi, teman-teman. Lebih parah lagi ngibulnya. Tadi di awal video kita dapat saksikan dia menyatakan bahwa seharusnya kiamat itu sudah terjadi, teman-teman. Harusnya sudah terjadi hari kiamat di alam semesta ini. Tapi karena berkat dirinya, dia menyatakan dia mencegah terjadinya hari kiamat. Gufron, seorang Gufron mencegah hari kiamat. Dia langsung berinteraksi dengan Allah. Bahkan teman-teman, dia menyatakan tadi di awal video bahwa jam 2 malam tadi dia mengumpulkan seluruh malaikat. Wah, luar biasa. Siapa dia? Siapa dia yang bisa mengumpulkan seluruh malaikatnya Allah? Ini keterlaluan dongengnya, teman-teman. Dan yang lebih parahnya, masih saja ada para pengikutnya yang percaya kepada si Gufron Al-Bantani ini. Bahkan itu banser yang suka membubarkan kajian-kajian salafi, dijaga tuh si Gufron Al-Bantani ini. Para banser percaya kepada Gufron Al-Bantani ini, dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai seorang waliullah yang bisa mengumpulkan seluruh malaikat Allah. Lalu dia berinteraksi dengan seluruh malaikat Allah. Tapi yang parahnya, teman-teman, dia tidak hafal nama malaikat.
Sampai berkali-kali dia menanyakan kepada jemaahnya, siapa tuh malaikat yang pegang trompet? Ini kan parah. Masih mau ikuti orang seperti ini? Oke teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Di dalam video ini teman-teman, dia juga mengaku mampu melarang malaikat mungkar nangkir yang menanyai muridnya. Jadi istilahnya nih, dia lagi promosi kepada para jemaahnya agar mau menjadi santrinya di pondok pesantren Unik. Kalau menjadi muridnya, maka akan terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Akan diamankan katanya, diamankan langsung oleh malaikat mungkar nangkir tanpa ditanya. Ini orang ini sudah merusak akidah umat Islam. Mari kita simak videonya teman-teman. Santai lah. Oh santai. Ini ada yang meninggal, disolatin di sini. Tanggung jawab saya, solatkan. Saya langsung lihat dulu nukar nakir. Jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Selesai. Loh iya, karena saya mati dulu. Tahu seluk beluknya. Itu enggak? Kalau ibu bapak tahu seluk beluknya? Nah, dia ketika melihat santrinya atau muridnya meninggal dunia, ketika malaikat mungkar nangkir ingin menanyai itu ruhnya, dia bilang kepada malaikat mungkar nangkir, awas katanya. Malaikat mungkar nangkir saking takutnya kepada Ghufran Al-Bantani teman-teman, di dalam cerita dongengnya ini, malaikat mungkar nangkir lari. Tidak jadi tanya kepada ruh orang yang sudah meninggal dunia ini. Patuh kepada Ghufran Al-Bantani. Subhanallah. Jika ada orang yang percaya kepada kisah ini, teman-teman, sudah rusak akidahnya. Parah ini. Rusak akidahnya. Si Ghufran Al-Bantani ini adalah orang yang merusak akidah umat Islam. Banyak di sini yang ikut jamaah sini yang sudah wafat. Wah, cap jempol. Nggak ada kecap nomor 2, nggak ada. Nomor 1, saya yang tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Ikut sama siapa lagi? Gerbong banyak, tapi pintunya 1. Masuk atau tidak, walau alam. Kalau ini kan jelas dibukakan, betul nggak? Ragu-ragu nggak sekarang? Ragu-ragu nggak? Oh. Subhanallah, dijawab oleh para jemaahnya, nggak ragu lagi kepada Ghufran Al-Bantani ini. Kalau Majelis Ulama Indonesia dan pihak yang berwajib tidak bisa mengamankan Ghufran Al-Bantani ini, tidak bisa menindak tegas si Ghufran Al-Bantani ini, tentu saja kita bertanya-tanya, ada siapa di belakang Ghufran Al-Bantani ini? Siapa backingannya? Nah, di video ini sobatku semua, dia lagi-lagi mempromosikan pondok pesantrennya kepada umat Islam, teman-teman. Dia menyatakan bahwa pondok pesantren yang dia pimpin, yakni pondok pesantren Unik, teman-teman, memiliki keunggulan daripada pondok pesantren lainnya. Nah, dia menyatakan kalau kalian ingin melihat bagaimana proses malaikat maut mencabut nyawa seseorang, maka nyantri di pondok pesantren Ghufran. Belajar jadi murid Ghufran. Kalau sudah nyantri di pondok pesantren Unik, maka nanti bisa melihat bagaimana malaikat maut mencabut nyawa seseorang. Subhanallah, ini sangat-sangat luar biasa sekali kesesatan dari Ghufran Al-Bantani ini. Ini perkara akidah loh teman-teman. Mari kita simak. Mujizat dan karomah ya seperti kentut, nggak kelihatan. Betul. Orang yang dicabut nyawa pun nggak kelihatan. Pengen lihat? Tuh, pengen lihat nggak? Yang lagi dicabut nyawa sekolah di Uni. Tuh, pengen lihat nggak? Pengen lihat nggak bagaimana malaikat maut mencabut nyawa? Sekolah di Unik katanya. Sekolah di pondok pesantrennya. Subhanallah.
Sekolah di Gufron, nanti dikasih ilmunya. Dikasih ilmunya. Begitu lihat pun nangis. Oh. Ya Allah. Begitu diambil satu tab itu satu strip rambut. Satu strip rambut. Itu maskali inna al-kahina. Nangis. Nangis. Lah apa kali inna ya Allah al-kali dunia. Nah, maskali al-kali dunia. Lihat jasadnya, ruhnya melihat. Mau masuk ke telinga ke ini nggak bisa. Engkau bolong ini. Ini bolong. Tapi kenapa tidak masuk? Kenapa? La faqali inna kalimat dunya wal akhirat la kalimat fi Allah. Ketir. Tenang, sama saya mah dibukakan. Saya yang tanggung jawab. Tuh. Oke? Alhamdulillah. Lah iya, jangan ngaji di Unik Samawi, sesat. Yang sesat itu di mana? Ayo kita pergi. Di Surabaya banyak. Oh, jadi dia menuduh di Surabaya banyak aliran sesat. Di pondok pesantrennya tidak ada penyesatan, teman-teman. Dia menganggap dirinya tidak sesat. Jadi dia menyatakan kalau ingin melihat yang sesat itu pergi ke Surabaya. Banyak yang sesat. Kalau kita saksikan satu persatu videonya Ghufran Al-Bantani ini, teman-teman, sangat banyak sekali penyesatan-penyesatan yang dia lontarkan dari mulutnya. Ajaran menyimpang. Majelis Ulama Indonesia, teman-teman, pada video sebelumnya sudah kita bahas juga, sudah menyatakan secara resmi Ghufran Al-Bantani ini adalah sesat dan menyesatkan. Masih ada? Masih ada umat Islam yang mau menjadi pengikut Ghufran Al-Bantani ini. Jadi, teman-teman, kemarin ada yang nulis di kolom komentar, ketika saya membahas Ghufran Al-Bantani ini, saya dituduh membela para habaib. Saya dituduh sebagai antek-anteknya habaib. Ini nih senjata mereka. Kalau kita bongkar kebusukan dan penyimpangan dari Ghufran Al-Bantani ini, kita dituduh sebagai para pendukung habaib. Saya dituduh sebagai muhibbinnya habaib. Mungkin yang komen di kolom komentar tadi, teman-teman, dia baru menemukan channel YouTube ini. Dia mungkin baru menemukan satu video ketika saya membahas Ghufran Al-Bantani. Untuk kalian, coba tuh di-scroll video-video yang sudah lama saya buat. Saya lebih banyak tuh video-video saya membahas tentang penyimpangan-penyimpangan dari oknum-oknum habaib yang menceritakan tentang kisah-kisah khurafat yang mirip dengan Ghufran Al-Bantani ini. Saya, teman-teman, tidak peduli mau dia dari golongan para habaib, mau dari golongan yang mengaku sebagai ulama-ulama Nusantara, tapi kalau ajarannya menyimpang, kalau ajarannya menyesatkan umat, membawakan tahayul, khurafat, bid'ah, maka akan saya bahas. Tidak peduli saya mau dia ulama yang mengaku ulama asli Nusantara, ataupun dari golongan para habaib, orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Tidak peduli. Ini sebagai salah satu cara saya untuk menjaga kemurnian ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.